Ya, kita duduk rembuk bersama setelah makan siang. Ya, ada kejadian malaria di salah satu wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Malaka yang cukup mencengangkan bagi saya, tinggi sekali kasusnya. Nah, ini ada Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, kemudian ada Pak Alphonse dari Bapeda Kabupaten Malaka, Pak Yuven dari BPBD, kemudian Dokter Ega dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan selaku Kabid, kemudian Bapak dari Perhubungan ya, Pak siapa? Pak Agus, dan juga dari karantina KKP. Ya, ya kemarin dari perjalanan kami kebetulan ke Malaka, kami singgah di Alkani yang daerah atau puskesmas perbatasan dengan TTS. Ternyata kami menemukan bahwa kasus malaria di puskesmas itu tinggi. Dalam 1 bulan hampir 60 kasus, dan ini bagi saya yang juga selaku pemerhati malaria kaget juga. Di luar Sumba ya, kasus dalam 1 bulan 60 itu ya berarti tertinggi nih di daratan NTT secara keseluruhan di luar Sumba. Oleh karenanya ada ide menarik tadi dalam diskusi dari Pak Yuven PPBD terkait dengan penanaman bakau untuk bisa merekayasa lingkungan dalam konteks penanggulangan malaria. Ya, kemarin juga teridentifikasi bahwa pengelola program malaria di Puskesmas Alkani juga agak sedikit bingung ya, kenapa kasusnya tinggi sekali. Ya, bahwa lingkungan fisik lingkungan di Puskesmas Alkani seperti apa, mungkin Pak Kadis bisa ceritakan sedikit, silakan, yang mendukung sampai terjadinya wabah malaria yang begitu tinggi. Silakan Pak Kadis. Pak Sek. Kasus malaria di Puskesmas Alkani itu memang sudah terdeteksi dari periode awal ada peningkatan, tetapi pada 1-2 bulan terakhir itu angkanya cukup besar ya peningkatannya. Tentu ini banyak hal yang perlu kita lihat. Salah satunya tentu ada perilaku masyarakat, terus ada pelayanan kesehatannya, dan tidak kalah pentingannya itu yang lingkungan. Karena lingkungan di wilayah kerja Puskesmas Alkani itu kan dulu ada usaha ya, ada tambak garam yang sempat direncanakan di sana, dan tentu ada area-area yang dulu menjadi habitat untuk menjadi tempat perindukan nyamuk yang harusnya tidak boleh ada. Dengan adanya upaya itu ada lingkungan yang berubah fungsi, dan bisa saja itu menjadi tempat ada genangan air di situ dan jadi perindukan nyamuk. Jadi bisa memicu proses penularan penyakit malaria di wilayah. Oke. Jadi penekanannya ada potensi lingkungan yang tidak kondusif untuk malaria rendah di sana, kira-kira gitu ya. Dari perspektif lingkungan, mungkin dari KKP yang kebetulan background pendidikannya lingkungan, bagaimana? Oh, sebelum ke sana tadi, jadi posisi lingkungan fisik di Alkani ini daerah apa itu? Pantai ya, rawa, hulu, merupakan hulu ya, dan sebagainya, dan itu cukup merepotkan kalau untuk mau melakukan larvasida terhadap jentik nyamuk dan sebagainya. Sehingga memang ada usul menarik tadi dari diskusi kita, Pak Yuven dari BPPD mengusulkan, silakan. Mengusulkan agar di sekitaran daerah pesisir pantai di Alkani atau Wiku, Kecamatan Wiku, kalau bisa dibuatkan sebuah program yaitu penanaman bakau. Karena bakau merupakan ekosistem di mana nyamuk merupakan konsumer utama daripada ikan-ikan dan hewan laut, sehingga kalau rumah dari atau kelambu dari nyamuk tersebut tersedia, otomatis nyamuk tidak bisa berkembang. Dalam hal ini genangan air
akibat dari pelebaran lahan tambak garam yang dilakukan di Kecamatan Wewiku. Itu mungkin dari salah satu faktor berkembangnya habitat nyamuk yang liar. Sehingga salah satunya mungkin penanaman ulang mangrove di daerah Ya. sana. Oke, itu usulan menarik dari kesehatan lingkungan perspektif, silakan. Memang betul salah satu cara untuk memutus siklus hidup daripada vektor jentik ada nyamuk penyebab malaria, yaitu dengan cara memanipulasi lingkungan, yaitu tadi yang disebutkan bahwa melakukan penanaman dan rehabilitasi tentunya daripada hutan mangrove atau bakau. Dan kata lain, saya mendukung jika itu dilakukan di Kabupaten Malaka atau di puskesmas sekitar puskesmas Alkani tentunya. Seperti itu, Pak. Akan cukup baik ya. Dari Bapeda, Baik, terima kasih. Memang saya juga baru tahu bahwa ada peningkatan demam berdarah di malaria ya. Malaria di Alkani cukup tinggi. Jadi saya harapkan supaya ada perubahan perilaku di desa Alkani, terutama bagaimana hidup bersih dan sehat. Jadi kaleng-kaleng yang ada di sana, rawa-rawa atau ada tempat yang tergenang air itu diusahakan supaya tidak boleh ada. Itu yang saya usulkan seperti itu. Terima kasih. Kalau dukungan untuk upaya menanam bakau di wilayah situ? Ya, itu salah satu cara. Jadi kami dari Bapeda tentu mendukung untuk penanaman tembakau. Oke. Hubungan ada hubungan tidak? Kami hanya mendukung saja bahwa itu harus Ya, kalau buka jalan ke sana jangan jalannya ya pasti akses jangan lalu rusak lintas. lagi itu mangrove ya. Baik. Oke. Kita menarik satu simpulan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi malaria di desa Alkani yang cukup tinggi ini, salah satu upaya adalah rekayasa lingkungan ya, Dokter. Statementnya gimana? Bahwa mangrove dengan malaria bisakah? Ya, memang tempat berkembang biak nyamuk itu kan salah satunya genangan air. Jadi konsep sebenarnya mangrove dan menjadi rumah, istilahnya rumah buat nyamuk, sehingga jentik-jentik itu ikan yang akhirnya makan itu salah satu strategi yang baik. Selain gold standarnya kita di kesehatan itu kan 3M+, dan juga salah satunya setelah 3M+, strategi yang tadi itu juga baik adanya, sehingga jentik-jentik nyamuk itu perkembangbiakannya bisa dikendalikan. Itu baik adanya. Saya setuju dan itu ide brilian sih. Selain program-program pemerintah yang sudah kita laksanakan selama ini, atau kalau yang dulu tuh kita pernah dengarkan penanaman lavender kayak gitu di depan rumah. Ini ada lagi bakau, ini juga bagus, masukan yang bagus. Saya Menjaga baik abrasi sekaligus Ya. menjaga malaria. Ya, dengan hidupnya bakau di pesisir desa Alkani bisa mendatangkan vegetasi laut lainnya, ikan dan sebagainya, sehingga yang tadinya hanya berupa lagun-lagun kosong dan itu hanya diisi dengan jentik nyamuk, maka malah bisa berubah fungsi lingkungan itu menjadi lebih positif terhadap kesehatan, kan kira-kira gitu ya. Nah, itulah poin kita, penanaman bakau menjadi salah satu upaya yang bisa dilaksanakan, bisa diupayakan oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Malaka maupun di luar Kabupaten Malaka untuk bisa mengatasi persoalan malaria yang laten ya, tinggi ya. Nah, dari area Kabupaten Malaka katanya masih hanya 2 wilayah itu yang tinggi, Alkani dan BOE. Nah, ini juga punya topografi lingkungan yang sama, kan gitu. Nah, dengan upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan nampaknya tidaklah terlalu adekuat. Nah, siapa tahu dengan penanaman mangrove yang sangat masif itu bisa mengatasi persoalan malaria di kabupaten ini. Mungkin itu saja. Oke.
Terima kasih. Selamat siang.